Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syara Aprilia dengan NIM 2409011501007. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang markup pricing dalam mikroekonomi. Kalau kita mendengarkan kata penentuan harga, mungkin kelihatannya agak rumit ya. Padahal sebenarnya konsep ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Misalnya, saat kita membeli kopi, makanan, pakaian, atau bahkan memesan hotel, semua harga tersebut ditentukan melalui perhitungan tertentu agar perusahaan ini tetap memperoleh keuntungan. Coba bayangkan kalau perusahaan menentukan harga secara asal. Bisa saja harga produknya terlalu mahal sehingga pembeli tidak tertarik, atau justru terlalu murah sampai perusahaan tidak dapat keuntungan. Nah, oleh karena itu perusahaan memerlukan strategi dalam menentukan harga jual. Nah, salah satu metode yang sering digunakan perusahaan adalah markup pricing. Secara sederhana, markup pricing adalah metode penentuan harga dengan cara menambahkan keuntungan atau profit margin ke dalam biaya produksi suatu produk. Metode ini cukup sering digunakan karena lebih sederhana dan mudah diterapkan dalam berbagai jenis usaha. Dalam materi ini terdapat dua jenis markup pricing, yaitu markup on cost dan markup on pricing. Pertama, saya akan membahas tentang markup on cost. Markup on cost merupakan metode penentuan harga di mana keuntungan dihitung berdasarkan biaya produksi. Jadi, perusahaan menentukan dulu biaya yang ingin dikeluarkan, kemudian ditambahkan dengan keuntungan tertentu untuk memperoleh harga jual produk. Adapun rumusnya itu adalah profit margin sama dengan harga dikurang dengan biaya. Rumus ini menunjukkan bahwa keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Kemudian, rumus harga dapat dilihat menjadi harga sama dengan profit margin ditambah dengan biaya. Nah, artinya harga jual berasal dari biaya produksi ditambah keuntungan yang ingin diperoleh perusahaan. Dalam bentuk presentasi, rumusnya itu menjadi harga sama dengan biaya ditambah dengan markup on cost. Agar lebih mudah dipahami, kita lihat saja contohnya. Misalnya, biaya produksi suatu produk adalah 2,31 moneter. Kemudian, perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebesar 30% dari biaya produksinya. Bisa kita lihat di sini, harga sama dengan 2,30, 1 ditambah 30% sama dengan 2,99. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh harga jual sebesar 2,99 satuan moneter. Kemudian, keuntungan yang diperoleh adalah profit margin sama dengan 2,99 dikurang dengan 2,30. Nah, hasilnya itu ada 0,69. Artinya, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 0,69 satuan moneter atau sekitar 30% dari biaya produksinya. Metode seperti ini sebenarnya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penjual makanan menghitung modal terlebih dahulu, lalu menentukan berapa keuntungan yang ingin diambil sebelum menetapkan harga jualnya. Selanjutnya adalah markup on price. Kalau pada metode sebelumnya, keuntungan ini dihitung berdasarkan biaya produksi, maka pada metode kali ini, keuntungan dihitung berdasarkan harga jual produk. Oleh karena itu, cara perhitungannya sedikit berbeda. Rumusnya itu adalah profit margin sama dengan harga dikurangi dengan biaya, lalu dibagi dengan harga. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa keuntungan dibandingkan dengan harga jual produk. Contohnya masih sama, yaitu biaya produksinya sebesar 2,31 moneter. Tetapi, sekarang perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebesar 30% dari harga jual. Nah, mari kita masuk ke contoh. 0,3 atau harga sama dengan harga dikurang dengan 2,30. Langkah pertama itu adalah membuat persamaan antara keuntungan yang diinginkan dengan harga jual dikurangi dengan biaya produksi. Kemudian, 0,7 atau harga sama dengan 2,30. Setelah dihitung, diperoleh 0,7 kali harga sama dengan 2,3. Lalu hasilnya, harga sama dengan 2,30 dibagi dengan 0,70 itu menghasilkan 3,29. Nah, jadi
harga jual produknya adalah sebesar 3,29 satuan moneter. Nah, dari dua metode tadi, kita bisa melihat perbedaannya bukan? Pada markup on cost, keuntungan dihitung berdasarkan biaya produksi, sedangkan pada markup on price, keuntungan dihitung berdasarkan harga jual produk. Walaupun terlihat mirip, hasil harga jualnya ternyata bisa berbeda loh. Karena itu, perusahaan harus memiliki metode yang sesuai dengan tujuan mereka. Metode markup on pricing ini juga banyak diterapkan dalam kehidupan nyata loh. Contohnya pada hotel, saat musim liburan atau peak season, harga kamar biasanya itu meningkat karena permintaan konsumen lebih tinggi dan biaya operasional juga meningkat. Sebaliknya, saat kondisi off season, hotel seringkali memberikan diskon untuk menarik konsumen. Selain hotel, metode ini juga digunakan pada tiket pesawat, seminar, promo early bird, dan berbagai produk kebutuhan sehari-hari lainnya. Jadi, sebenarnya strategi penentuan harga seperti ini sangat dekat dengan aktivitas ekonomi yang kita temui sehari-hari. Nah, selanjutnya terdapat konsep markup optimal. Dalam mikroekonomi, perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimal ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, atau bisa disebut MR sama dengan MC. Artinya, tambahan pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan tambahan biaya yang dikeluarkan. Konsep ini berkaitan dengan elastisitas permintaan, yaitu tingkat sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga produk. Dari konsep tersebut, diperoleh rumus markup on cost optimal sebagai berikut. Sedangkan rumus markup on price optimal yaitu kalau disederhanakan, rumus ini menunjukkan bahwa semakin konsumen tidak sensitif terhadap perubahan harga, maka perusahaan bisa mengambil keuntungan atau markup yang lebih besar. Sebaliknya, jika konsumen mudah berpindah ke produk lain ketika harga naik, maka perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menentukan harga jual. Jadi kesimpulannya, markup pricing merupakan metode penentuan harga dengan menambahkan keuntungan pada biaya atau harga produk. Metode ini terdiri dari markup on cost dan markup on price, dan keduanya digunakan perusahaan untuk menentukan harga agar tetap memperoleh keuntungan secara optimal. Dengan memahami materi ini, kita bisa mengetahui bahwa penentuan harga ternyata tidak dilakukan secara sembarangan loh, tetapi melalui berbagai pertimbangan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're